Ini nih bukan ikut-ikut Malaysia, kalian harus paham itu. Karena Jadi memang kami budaya. ini tim apresiasi dari Kepri belum mampu membuat konten sejarah. Kami belum mampu menceritakan sejarah-sejarah Melayu. Karena semakin kesini kami bertemu sama penonton atau orang-orang yang sama sekali belum mengerti. Dia masih awam, dia buta sejarah. Mungkin dulu tak sekolah atau memang dia tak suka sejarah. Gitu kan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersamaku Rizky tentunya. Kali ini kita mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Jadi ini masih melanjutkan video apresiasi dari Kepri. Ikut-ikut Malaysia karena pakai baju Melayu di Indonesia. Mental lemah katanya karena buta sejarah. Nah, kira-kira gimana isi videonya? Langsung aja kita nonton videonya ya. Oke, ini abang mau pantun lagi nih abang nih. Karena aku pernah ya tinggal di daerah Sumatera ya, ciri khasnya ya masih seperti ini gitu loh, masih sangat kental ya. Kalau di daerah Sumatera ini masih seperti ini loh, masih bisa ditemukan hal-hal seperti ini gitu. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Waalaikumsalam. Kalian gak apa-apa kan guys? Nggak apa-apa, Sampailah kita di Bang. suasana Pulau Penyengat lagi. Pulau Penyengat si Indra Sakti. Pulau Penyengat ni dia di Provinsi Kepri. Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Buat kalian yang bertanya ini di Malaysia atau di Indonesia, ini Di Indonesia guys. Tapi kenapa bajunya macam baju orang Malaysia? Ya, karena- Jadi ini bukan baju Malaysia. Ini nih namanya baju Melayu. Melayu. Jadi baju Melayu nih bukan hanya digunakan sama orang Malaysia aja. Kami di Indonesia pun pakai baju Melayu. Jadi budaya Melayu nih bukan hanya ada di Malaysia saja. aja. Di Indonesia pun ada. Buat kalian yang baru tahu Provinsi Kepri atau baru mendeteksi kami itu tak kecil hati gitu. Cuman kalian jangan mempermasalahkan, berkomentar sembarangan. Yang kami buat nih konten edukasi. Benar. Orang yang tak paham tentang kenapa kami berbahasa Melayu, berbaju Melayu, kami kasih edukasi. Ya, karena biar memang di kalian tak daerah gitu loh, tenggelam bahasa di dalam daerah. kesesatan. Habis itu kalian komen di bawah ikut-ikut Malaysia. Oh. Padahal tinggal di Indonesia. Ya Jadi kami ni tak ikut-ikut Malaysia. Budaya Melayu ni memang Budaya dari kami. zaman dahulu sudah ada. Sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu udah ada budaya Iya. Melayu. Jadi tak ada yang ikut-ikut Malaysia. Di Malaysia pun dia berbudaya Melayu. Di sini pun di Pulau Penyengat, Provinsi Kepri ni dia berbudaya Melayu juga. Yang kalian naik spanding ni apa hal? Ni bukan konten nak pecah belah bangsa. Zaman dulu tak ada pula yang mempertikaikan, yang mempermasalahkan kami berbaju Melayu, berbahasa Melayu. Jadi tolong kalau komentar tuh yang sopan. Iya. Walaupun kalian tak paham tentang sejarah Melayu atau sejarah zaman dahulu, setidaknya kalian punya adab. Terus nanti kalian pertanyakan lagi, tapi di sini tak ada bendera Indonesianya. Ya, pasti kalian ada datang lah. ke sini, ke Tanjung Pinang. Orang Pulau ini Penyengat negara ni dia di Indonesia. Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Dia dekat dengan Pulau Bintan. Dia berbatasan dekat dia dengan Singapura, dengan Malaysia, negeri Johor, Malaysia. Nah. Kalian datang ke sini, kalian tengok Iya. sendiri. Daripada kalian resah dan gelisah tengok orang berpakaian Melayu, mendengar orang Bercakap bercakap Melayu. Melayu. Bagus kalian kesini, tengok sendiri ke Pulau Penyengat. Iya. Buat kalian yang tak tahu Pulau Penyengat, kalian nonton video ni sampai selesai. Awak dah letakkan peta koordinat Pulau Penyengat di peta dunia. Kalau kalian datang ke Provinsi Kepri, siapa tahu kalian bertemu dengan Pak Polisi berpakaian Melayu dan bertanjak Melayu. Sambil-sambil lah kalian bersilaturahmi dan bertanya, Pak, Bapak ni orang Malaysia atau orang Indonesia? Karena di Provinsi Kepri, kalian jangan heran, Pak Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur dan pejabat-pejabat lah, semuanya menggunakan pakaian Melayu. Iya. Tapi tak setiap Iya. hari. Ini nih bukan ikut-ikut Malaysia. Kalian harus paham itu. Karena Jadi memang kami budaya. ini tim apresiasi dari Kepri belum mampu membuat konten sejarah. Kami belum mampu menceritakan sejarah-sejarah Melayu. Karena semakin kesini kami bertemu sama penonton atau orang-orang yang sama sekali belum mengerti. Dia masih awam. Dia buta sejarah. Mungkin dulu tak sekolah atau memang dia tak suka sejarah. Jadi kami harus kasih edukasi Iya. tentang Melayu di Kepri. Iya. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali.
3 kali aja. Jangan banyak-banyak. Di Tanjung Pinang ni dia memang tak ada gedung-gedung tinggi seperti Iya, Jakarta. bener, Tapi kalau Abang. kantor polisi, kantor angkatan darat, Ya, kantor pasti angkatan ada. laut, angkatan udara itu banyak. Iya. Sebenarnya konten apresiasi dari Kepri itu suasana perkampungan Benar. Melayu, suasana situs bersejarah, Benar, tempat-tempat bersejarah yang masih benar. ada dan tersisa. Kita bisa lihat suasananya walaupun secara virtual. Tapi di konten kali ini dan konten sebelumnya, kami tim apresiasi dari Kepri harus memberi edukasi yang sangat panjang supaya orang tak salah-salah lagi. Dahlah dia tak tahu keberadaan Provinsi Kepri, dia pun tak tahu tentang sejarah Melayu. Jadi dia nak sedap tekak dia je berkomentar. Habis tu Sabar, dia Abang, bilang sabar. kita yang bikin konten memecah belah bangsa. Enggak Konten dong. suasana perkampungan Melayu lama atau suasana tempat-tempat bersejarah. Dia bilang konten pemecah belah bangsa, konten propaganda. Jadi suasana rumah Melayu ni, rumah panggung Melayu macam gini, macam mana coba konten pemecah belah bangsanya? Coba kalian komen di bawah. Banyak-banyak bersabarlah. Kalian kalau Coba ketemu sama main-main komentar ke orang ini, sembarangan, ke Sumatera komentar masih yang tak banyak elok, loh. kalian jangan balas. Memang ada sebagian netizen tu, dia memang suka-suka dia aja berkomentar. Dia cari gaduh, ya kan? Itu alasan aja dia suruh kita buat konten dengan berbahasa Indonesia. Kalau buat konten tidak dengan bahasa Indonesia, tidak mencintai negara Indonesia. Itu alasan wajar mereka loh kalau aja. di daerah Dia sih memang sengaja bicara cari bahasa gaduh. daerah. Justru karena kami cinta dengan negara Indonesia, Budaya kami sendiri. buat konten tentang sejarah-sejarah. Jadi itu. kita generasi saat ini dan generasi di akan datang bisa melihat suasana atau tempat-tempat bersejarah di Indonesia yang masih ada, yang belum hancur. Karena sekarang ni banyak tempat-tempat bersejarah, istana atau keraton yang dah tak terurus, yang udah hilang malahan. Tapaknya pun dah tak ada. Kalau tempat sejarah dah hilang semua, baru kita bercerita tu tak guna. Habis tu dia komentar lagi, kau tahu Sumpah Pemuda tak Min? Habis tu dia komentar lagi, kau hafal Pancasila tak? Hafal Undang-Undang 45 tak? Aku nak Ya, itu bercerita pelajaran sejarah kita Melayu dari dah terbantu. kecil Jadi buat kalian juga, ketahui, Pulau dasar Penyengat negara ni pulau loh. yang bersejarah. Di sinilah tempat makamnya Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali gitu. Haji. Sabar, dan itu Bang, pun masih sabar. perlu kita edukasi karena banyak orang yang mengira Raja Haji Fisabilillah dengan Raja Ali Haji itu orang tokoh sosok yang sama. Itu berbeda. Raja Haji Fisabilillah tu yang di Pertuan Muda Kerajaan Johor Riau Lingga yang keempat. Sementara Raja Ali Haji tu cucu dari Raja Haji Fisabilillah. Jadi kalian harus faham, kalau Gurindam 12 itu karya Raja Ali Haji. Buat kalian yang bertanya macam mana nak pergi ke Pulau Penyengat ni, kalau kalian dari Jakarta nak pergi ke Pulau Penyengat ni, kalian naik pesawat atau naik kapal laut pergi ke Tanjung Pinang. Nama tempatnya Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Jangan ke Pangkal Pinang. Kalau ke nanti- Pangkal Pinang itu kalian ke Bangka Belitung. Iya. Kalau kalian dari Saya udah, Singapura, Bang, kalian pernah ke naik Bangka kapal Belitung. feri dari Pelabuhan Tanah Merah berangkat ke Tanjung Pinang. Karena Pulau Penyengat tu dia di Tanjung Pinang. Kalau kalian dari Malaysia, kalian dari negeri Johor, pergi ke JT Setulang Laut. Dari Setulang Laut tu naik kapal feri pergi ke Tanjung Pinang. Karena Pulau Penyengat ni di Tanjung Pinang, Iya. Provinsi Kepri. Benar. Ingat, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang ya? bukan Pangkal Pinang. Bukan, Kalau bukan. kalian ke Pangkal Pinang, kalian pergi ke Bangka Bangka Belitung. Belitung. Itu dah beda provinsi. Iya. Karena memang sering terjadi dulu orang salah pergi. Iya. Karena apa? Karena kurang edukasi dan kurang sosialisasi. Harusnya ke Tanjung Pinang malah ke Pangkal Pinang ya. Oke, itu tadi videonya ya teman-teman. Ya, Masya Allah, memang namanya di Indonesia ini ya teman-teman ya, suku bangsa yang ada di negara Indonesia ini sangat banyak sekali gitu. Masya Allah, jadi ada suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Dayak, Asmat, Bugis, Madura, suku Minang, suku Baduy, suku Bali, suku Ambon, suku Gayo, suku Tengger, suku Sasak, Sumbawa, Flores, Toraja, suku Osing, suku Mandar, dan masih banyak lagi suku-suku yang lainnya yang ada di Indonesia ini. Masya Allah sekali. Namanya budaya Melayu itu memang sudah tumbuh dari dahulu kala teman-teman ya. Jadi dahulu kala itu sejarahnya adalah kami menyebutnya Nusantara. Setelah itu datang penjajah. Setelah itu terjadi perpecahan, ada perbatasan segala macam. Setelah penjajah itu datang, akhirnya ada Indonesia.
Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Jadi bangsa Melayu yang sudah istilahnya terpecah tadi itu, ada yang masuk ke Indonesia, ada yang masuk ke Singapura, ada yang masuk ke Brunei, ada yang masuk ke Malaysia. Masya Allah sih ya teman-teman ya, namanya kalau belajar sejarah, terus nge-share video-video yang bagus gitu, jadi seneng ya. Dan untuk bahasa daerah pun kita pasti punya bahasa daerah masing-masing ya teman-teman ya, kayak di Aceh, di Palembang, di Padang, di Lampung, di Jawa pun misalkan kayak di Jawa Barat, kayak di Jawa Tengah, lalu di Jakarta pun, dan di Pulau Kalimantan, Sulawesi, kita semua punya bahasa daerah masing-masing tentu saja. Namanya biasanya sih memang di daerah itu ya berbicaranya dengan bahasa daerah masing-masing teman-teman ya. Tapi karena memang ada juga yang memang dari lahir berbahasanya bahasa Indonesia, ya contohnya kayak aku ya, walaupun aku tinggalnya di Sumatera terus pindah ke Jawa gitu kan. Tapi karena memang dari kecil berbicara bahasa Indonesia ya, jadi bisanya ngomongnya bahasa Indonesia. Sebenarnya bisa mengerti bahasa-bahasa daerah, tapi kalau mau ngomong tuh kadang susah, jadi bisanya pas lagi mendengarkan itu kita tuh ngerti gitu, tapi pada saat berbicara kadang bisa kadang enggak, karena memang itu tadi kebiasaan dari lahir ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika, mencintai sejarah dari negara kita tentunya, mengerti bahwa memang seperti itu dahulunya, tapi kita adalah satu, yaitu Indonesia. Nah itu tadi ya teman-temannya, seneng ya bisa tahu info-info seperti ini, video-video seperti ini. Thank you untuk teman-teman yang sudah request. Misalkan besok-besok ada request apalagi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Aku akhiri dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye, see you next time, bye.